Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kepuasan kerja, stres, dan disiplin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Jadi, kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dengan mana tergantung para karyawan memandang pekerjaan mereka. Fungsi kepuasan kerja. Ada 3 fungsi kepuasan kerja. Yang pertama, untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menciptakan keadaan positif dalam lingkungan kerja. Dunia kerja adalah dunia yang penuh dinamika. Dinamika muncul akibat berbagai macam faktor, antara lain hubungan kerja antara atasan dan bawahan, hubungan kerja antara partner kerja, serta tekanan terhadap pekerjaan. Munculnya kepuasan kerja, stres, dan disiplin dari anggota organisasi tergantung pada sejauh mana anggota tersebut dapat memposisikan dirinya dan pekerjaannya, serta sejauh mana organisasi tersebut dapat mengelola, mengatur manajemen aset-asetnya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan hati. Yang kedua, teman sekerja, yaitu seseorang yang senantiasa berinteraksi kepada siapa saja dalam pelaksanaan kerja. Seseorang tersebut dapat merasakan teman sekerjanya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang apakah memiliki elemen yang cukup memuaskan atau justru sebaliknya. Dan yang keempat, atasan, yaitu seseorang yang dapat memberikan perintah atau petunjuk kepada karyawan di dalam sebuah pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Yang kelima, yang terakhir, yaitu promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk naik jabatan atau tidak. Proses kenaikan jabatan kurang terbuka atau terbuka. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Selanjutnya, hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain. Yang pertama, hubungan prestasi dengan kepuasan kerja. Yang kedua, dengan perputaran karyawan dan absensi. Yang ketiga, dengan umur dan jenjang pekerjaan. Dan yang keempat, besar organisasi dan kepuasan kerja. Stres karyawan. Pengertian stres adalah suatu ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Penyebab terjadinya stres. Ada 2 kategori yang menyebabkan terjadinya stres. Yang pertama, on the job training dan off the job training. Contoh on the job training yang pertama adalah beban kerja yang berlebihan. 2, tekanan atau desakan waktu. Yang ketiga, kualitas supervisi yang jelek. Contoh off the job training adalah yang pertama, kekhawatiran finansial. Yang kedua, masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak. Yang ketiga, masalah fisik. Yang keempat, masalah perkawinan. Stres dan prestasi kerja. Hubungan antara stres dan prestasi kerja singkatnya seperti ini. Jika tidak ada stres, maka tantangan kerja juga tidak ada dan prestasi kerja cenderung rendah. Dan sebaliknya, jika ada rasa stres, maka prestasi kerja cenderung meningkat.
karena dengan adanya rasa stres tersebut membantu karyawan untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ia miliki guna memenuhi kebutuhan perusahaannya. Reaksi terhadap stres dibagi menjadi dua tipe. Untuk yang tipe pertama, tipe A, dan tipe yang kedua, tipe B. Untuk tipe A sendiri, bagi mereka yang berorientasi pada prestasi, agresif, cepat atau tangkas, mudah stres, tidak sabar, serta mudah gelisah. Dan tipe yang kedua atau tipe B adalah mereka yang rileks, tidak mudah iri, tidak mudah marah, tidak mudah stres, dan memiliki manajemen waktu yang baik serta kurang menyukai tantangan. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka semakin jelas bahwa ada hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian A dan B dengan stres kerja. Hubungan tersebut dapat dilihat dari respon-respon yang muncul akibat adanya stres. Misalnya ciri tipe A yang melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru atau tergesa-gesa dan berbicara dengan suara keras serta lantang, maka akan memicu detak jantung yang semakin cepat dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya serangan jantung. Dan untuk tipe B, untuk mereka yang santai atau rileks, sabar, tidak suka akan persaingan, pelan dalam berbicara, dan banyak waktu luang, cenderung tidak akan mengalami gangguan psikis maupun fisiologis, sehingga perilaku dalam berorganisasi yang akan lebih terkendali. Beberapa kegiatan-kegiatan personalia yang dapat mengurangi rasa stres. Yang pertama ada pemindahan atau transfer ke pekerjaan lain. Yang kedua, melakukan perbaikan iklim organisasi. Yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap kondisi fisik tempat kerja. Yang keempat, menyediakan sarana olahraga. Yang kelima, menyediakan jasa bantuan atau konseling bagi para karyawan apabila mereka sempat menghadapi rasa stres. Untuk poin yang selanjutnya ada program konseling, yaitu bentuk pertolongan yang berfokus pada kebutuhan dan tujuan individu. Dalam hal ini, konseling berperan untuk dapat membantu individu tersebut dalam memahami kebutuhannya dan mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi-fungsi konseling. Berikut beberapa fungsi konseling meliputi pemberian nasihat, yaitu proses konseling dengan memberikan nasihat kepada karyawan yang meliputi memberikan saran atau lain sebagainya kepada karyawan dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, penentraman hati, yaitu proses konseling dengan menenteramkan hati karyawan atau meyakinkan hati karyawan dengan mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi sangat penting karena komunikasi dapat memberikan Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi dapat menghidupkan kembali hubungan antara manajer dan karyawan. Yang keempat, penjernihan pemikiran, yaitu proses konseling dengan cara menceritakan semua masalah-masalah yang sedang karyawan hadapi dengan orang lain dengan tujuan untuk merefresh kembali pikiran karyawan tersebut agar lebih jernih lagi. Yang kelima, yaitu pengenduran ketegangan emosional, yaitu apabila emosional
dari karyawan tersebut merasa kendor, maka berikan kesempatan kepada karyawan tersebut untuk menceritakan semua masalah-masalah karyawan tersebut kepada orang lain agar bisa lebih semangat lagi. Yang keenam, reorientasi, yaitu perubahan tujuan atau nilai-nilai dari karyawan tersebut. Tipe-tipe konseling. Ada 3 tipe konseling. 1. Directive counseling adalah proses mendengarkan masalah-masalah emosional karyawan, memberitahu karyawan bagaimana cara menyelesaikannya, dan memberikan motivasi karyawan untuk melaksanakan hal itu. Yang kedua, non-directive counseling, yaitu proses mendengarkan secara penuh perhatian serta mendukung karyawan tersebut untuk menjelaskan bagaimana masalah-masalah yang sedang membebankan karyawan tersebut. Kemudian, memutuskan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, cooperative counseling. Yang ketiga, cooperative counseling, yaitu proses hubungan timbal balik antara pembimbing dan karyawan dengan mengembangkan gagasan pikiran mereka untuk membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin adalah kegiatan untuk menjalankan standar-standar organisasional. Berikut tipe-tipe kegiatan pendisiplinan. Yang pertama, disiplin korektif. Yang kedua, disiplin preventif. Yang ketiga, aturan kompor panas. Dan yang keempat, disiplin progresif.